Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasubul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasubul su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana fi ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tusrahu fiha sudur wa takunu biha al-umur wa tankashifu biha sudur wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hada ila yawmi yaqahu fisur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap para guru, para asatidz, dewan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Haramain, wa ala ru'usihim wa muqaddimatihim akhiran karim Ustaz Sujani beserta staf, guru dan keluarga beliau, hafizahullah wa rahahu fi kulli makruh. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Wabil khusus kenikmatan kita hidup diberi kesempatan untuk bersama-sama menimba dan memperdalam ilmu Nabi Muhammad SAW. Kenikmatan ini merupakan kenikmatan yang paling besar setelah kenikmatan iman dan Islam. Diberinya kita kemudahan untuk tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting bagi kita semuanya tanpa terkecuali untuk berbekal ilmu di dalam hidup kita, karena bagaimanapun kita hidup dan dihidupkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sesekali kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka akan beribadah, akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketaatan dan ibadah ini harus disertai bekal. Di dalam beribadah kepada Allah, sungguh sangat tidak mungkin hanya berbekal ibadah tanpa disertai ilmunya ibadah. Bagaimana hal ini disampaikan oleh putra menantu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, man ishtaghala bil ibadah fa alaihi bil ilmi. Siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda,
Kalau sibuk dengan ibadah, maka ibadah itu harus berbekal ilmu. Pertanyaannya adalah, kenapa ibadah erat kaitannya dengan ilmu? Karena ilmu dan ibadah tidak bisa pisah. Sama dengan dua mata uang, lembaran uang itu memiliki dua wajah. Atau itu walak waliin sapi-sapi memiliki nilai. Buatan duit 1.000 tapi ngarep itu mburi kosong sampai nemu satas kira-kira banyak orang buatan kutu walak wali gitu begitu. Ibadah tanpa ilmu tidak akan sempurna, ilmu tanpa ibadah juga demikian. Terus sekali-kali ini berdua. Tidak bisa dipisah antara ilmu dan ibadah. Ibadah dan ilmu. Ada ilmu harus ada ibadah. Pengabdian, ada pengabdian harus ada ilmu. Boten saged dipisah. Al-Quran sendiri banyak menyatakan tentang banyaknya orang yang beribadah tapi tidak diterima oleh Allah. Begitu pula baginda Rasul Muhammad SAW. Banyak di dalam hadis beliau yang menyatakan tidak berhasilnya seorang ahli ibadah di dalam ibadahnya. Ringkasnya bukan sedoyo wong ahli ibadah iku bakal kepangki dari ganjaran. Tidak semua orang yang beribadah mendapatkan pahala dari Allah. Kami musallin laisa lahu min sholatihi illa ta'am. Banyak orang yang sholat, dari sholatnya tidak memperoleh apapun kecuali pedih dan lesu. Kami qari'in bil Qur'an wal Qur'an yal'an. Banyak orang yang membaca Qur'an tapi Qur'annya sendiri melaknat yang membaca. Kami min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal aqs. Banyak orang yang berpuasa tapi dari puasanya tidak memperoleh apapun kecuali lapar dan dahaga. Ibadah ada tetapi pahala tidak ada. Ini yang dinyatakan oleh Al-Quran, waqadimna ila amalin ma'amilu ila amalin wa ja'alnahu haba'an manthura. Allah menciptakan amal, tetapi amal itu bagaikan debu yang tersiram oleh air. Tuas kesel urip gak perlu ganjaran, kedebukan urip. Tapi dari hasil hidupnya tidak memperoleh. Wa ja'alnahu haba'an manthura. Urip 3 tahun kan ganjaran. Urip 70 tahun sampai di hadapan Allah tidak ketemu ganjaran. Bahasa Jawa Timurnya kecelik boleh beti. Tapi kenapa? Sampai kecelik. Kenapa?
Kecuali itu begitu harapannya, aku kebeduk, tibanya orang-orang kenapa tidak jadi kesambil. Jadi harapannya besar, nanti pahala haji saya ada, nanti pahala umroh saya banyak, sedekah saya banyak. Ini semua yang akan mendorong aku di hadapan Allah, sampai di hadapan Allah nggak ada. Ini yang kita khawatirkan dalam hidup. Ini yang dikatakan dalam sebagian riwayat hadis al-muflis, versi yang lain, versi kedua. Muflis itu ada dua. Muflis banyak amal menghadap Allah, amalnya habis karena banyak penganiayaan, belum sempat meminta maaf kepada orang yang dianiaya, mati, nyampe di hadapan Allah diadili. Begitu diadili, ganjarannya habis untuk membayar kesalahannya. Ini muflis versi pertama. Muflis versi kedua adalah orang yang banyak membawa ibadah ke hadapan Allah, tetapi nyampe di hadapan Allah hilang semuanya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak berbekal ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka disinilah pentingnya pulau dalam panjenengan tafakuh fiddin. Maka adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk mondok, sementara waktu berpisah dengan kesenangan duniawi, sementara waktu berpisah dengan hal-hal yang biasa dilakukan oleh remaja-remaja di luar sana, dengan mondok hari ini manfaatnya 10-20 tahun yang akan datang, Anda akan memiliki manfaat yang luar biasa. Amin ya Rabbal Amin. Perlu disyukuri nikmat tafakuh fiddin, nikmat yang harus disyukuri. Jika pun tak fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'amah. Ketika Anda dalam rengkuhan, dalam dekapan nikmat, far'aha, jagalah nikmat-nikmat. Ini nikmat besar, nikmat yang Masya Allah, dengan jagi nikmat. Ojo sampai nikmat ini lepas. Kenapa? Fa'innal ma'asi tuzilu ni'amah, kata Imam Asy-Syafi'i, karena maksiat, pelanggaran itu dapat mencabut nikmat-nikmat itu sendiri. Yang taat terhadap aturan Allah, yang ikhlas di dalam khidmat kepada guru, karena semuanya itulah yang akan menentukan keberhasilan kita ketika kita sudah di tengah-tengah masalah. Dunia semakin hari akan semakin banyak tantangannya. Santri yang seperti ini, bulan dengan sedoyo menika memiliki banyak tantangan. Ibadah itu tidak mudah. Ibadah itu boten gampang, penuh halangan, penuh onak dan iri. Untuk menjadi orang abid atau ahli ibadah itu harus menghadapi tantangan. Itu sebabnya Imam Al-Ghazali membuat satu kitab, satu karya yang disebut dengan Minhajul Abidin. Sabun ngaos kitab Minhajul Abidin. Dari ini mudah-mudahan satu jari nanti bisa ngaos ya. Nanya ya Rabbal. Minhajul Abidin menika
jalannya orang untuk beribadah secara benar di hadapan Allah. Karena tidak semuanya orang beribadah ini benar di jalan Allah. Wonten yang itu ibadah tapi pakai imam karti. Jadi asik di masjid yang kedua. Biasa untuk imam karti karena PDB. Nggak pakai imam Syafi'i, nggak imam Maliki, nggak imam Hanafi, tapi imam karti. Karti. Atau itu apa? Beribadah tanpa panduan, hidup tanpa arah. Imam Ghazali memahami akan itu, muncullah kitab terakhir beliau sebelum beliau wafat, sebuah karya besar dengan sebutan Minhajul Abidin. Nah, di dalam kitab Minhajul Abidin itu disampaikan innama in qata'u anil haqqi imma bisababid dunya au khalqin au syaitonin au nafsin. Ada 4 perkara menjadi penghalang utama bagi orang-orang baik. Wong ngati itu siji awan apa meneh wong sing santri, orang yang punya ilmu, orang ahli ibadah, orang dan burinya. Itu disertasi Imam Al-Ghazali ada innama in qata'u anil haqqi imma bisababid dunya. Banyak orang keluar dari jalur Allah, banyak orang keluar dari jalurnya Rasulullah disebabkan 4 perkara. Disebut pembuatan sifakat ini besar sebenarnya ya. Yang pertama, imam bisa bagi dunia. Banyak orang terhalang dari jalan Allah karena dunia. Cik gurung duit, cik gurung suki yen, waktu masih miskin, sholat jamaahnya baik, istiqomah, sedang wis kontok suki, lali nang kasih, sing dicekel nota, bengi wis gak tahajud maneh tapi kalkulator gitu. Ngitung duitnya, kira-kira sore bagi biro. Biyen si gunung duwe perusahaan, si gunung duwe iki, si gunung duwe iki, rajin nyekel tas. Tapi sedang wis duwe sembarang hal ya pergunakan duwe iki tas bae didekek ganti nota karo kalku. Boten keluar dari jalur Allah disebabkan dunia. Yang kedua, al-khalqin, kata menungso niki sing asali dados tiyang sae lajeng dados tiyang awon disebabkan manusia yang lain. Ini ganggu dia itu macam-macam ya, bisa dari diri keluarga kita sendiri, bisa dari tetangga, bisa dari kerabat, bisa dari anak, bisa dari istri, bisa dari teman. Tak perlu istiqomah terganggu oleh pergaulan yang tidak baik. Itu disebabkan menungso. Yang ketiga, al-syaitonin, diganggu jalan hidupnya. Yang mengganggu adalah setan. Ketika kita sudah lahir itu kalau santri, ketika bulan dengan sampul lahir sudah ditunggu musuhnya. Cower, nangis kita masih bayi, musuh sudah dewasa, itu setan.
Allah sudah sampaikan bahwa setan itu musuhmu. Fattakhidhu aduwwan, jangan jadikan teman, itu musuh, tetap musuh. Maksudnya bagaimana? Urip sing ati, yang waspada, yang mawas diri, jangan sampai terlena. Sebab setan di sekitar kita. Kalau kalian sampai itu dihukum setan, kalian buatan 10 setan. Wong siji dihukum 10. Kalau si bagian pipa, ada yang bagian telinga, ada yang bagian hati, ada yang bagian perut, ada yang bagian kaki, ada yang bagian tangan. 10 itu butuh kabeh nak kula kalian sampean. Dan yang keempat adalah nafsu. Nah, cara kerja setan dan nafsu ini beda. Kalau setan di dalam mengajak orang menuju jalan keburukan, itu dalam cara yang ekstrim. Ayo zina, ayo minum minuman keras, ayo cukup duit wong, itu setan. Tapi kalau nafsu tidak, cara kerjanya halus. Halus itu bagaimana? Sampai tidak sholawatan di sini, tidak mencoba di sini, tidak ngaji di sini, tapi dibalik itu semuanya dia akan merongrong hati kita. Kabehku musuh. Terus ya apa caranya kula kan sampai ngerti? Tidak ada lain kecuali ini. Jawabannya ini. Maka itu sebabnya anak-anakku sekalian, anak-anak para santri semuanya, jangan harus tetap berada di jalur ilmu. Berada di jalur ilmu. Tujuannya apa? Lagi sebuah ilmu, apa tujuan utamanya daripada hidup kita? Manut kanjeng Nabi, manut kanjeng Nabi, mengikuti kanjeng Nabi. Jadi sampean kepingin melok kanjeng Nabi, sampean butuh iman sisik, duwe ilmu, ngamalno, baru masuk kategori ittiba. Sampai cita-cita orang usah buku-buku, orang usah muluk-muluk. Sampai dari opo aja orang opo, jadi Pak Tani, jadi pegawai, jadi kiai, jadi ustaz, jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi pedagang, silakan. Karena itu tidak menentukan, itu kesi. Yang menentukan adalah tujuan awal dalam hidup. Sampai kudu melok kanjeng, kudu melu kanjeng. Ini jadikan platform itu. Jadi sampai dari yang berdagang, apa masih dari berdagang? Bisa diri untuk Gusti Allah. Tapi berdagang sehingga dari Nabi. Jadi wong alim, mau jadi wong alim. Tapi wong alim sing melu kanjeng. Jadi santri, gak apa-apa jadi santri. Bagus. Tetapi santri sing melu kanjeng. Jadi petani bagus, itu cuma casing, yo bonito. Sing penting tujuannya petani sing melu kanjeng. Kenapa kita harus melu kanjeng Nabi? Karena ada garansi dari Allah, sopo sing melu kanjeng Nabi, maka pasti akan dimuliakan dan dijamin masa depannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kiai belum tentu dijamin. Jadi santri toh, kalau jadi ngetitik, kalau pomai belum tentu dijamin. Jadi dokter pomai, jadi polisi pomai, jadi tentara pomai. Ada jaminan dari Allah. Monggo diletakkan dalam hati. Aku kepingin jadi santri sehingga Nabi. Aku kepingin jadi wong alim sehingga Nabi.
Aku ingin dari wong duwe ilmu di melu kanjeng Nabi. Aku ingin dari apapun sing tapi sing melu kanjeng. Kenapa? Allah sudah sampaikan hasbukallah wa ni'mal wakil. Hasbukallah wa man ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man taba'aka minal mu'minin. Wahai kanjeng Nabi, urusan sampean aku sing nanti. Kanjeng Nabi diberitahu oleh Allah, urusanmu apa? Aku sing nanti. Butuhmu apa? Aku sing nanti. Keinginanmu apa? Aku sing nanti. Jadi kanjeng Nabi yo pantas. Tapi alhamdulillahnya bukan berhenti di situ Allah, tapi jek ono tambah wa manit tabaka minal. Aku nanggung sampean, yo nanggung wong sing iman sing anu sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kata gembira ya. Dan di sini ditanggung keamanannya bukan umat kanjeng Nabi. Sing ditanggung masa depannya bukan cuma kanjeng Rasul. Yang ditanggung kebaikannya bukan cuma bagi dan Nabi akhir zaman, tidak. Tapi kula jenengan sing manut kanjeng Nabi yo ditanggung masa depannya. Alhamdulillah. 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 Ayo lihat itu kanjeng Nabi. Demi Allah, boleh bisa mengatakan bisa. Sebetulnya itu sederhana. Sehingga yang angel itu apapun. Dunia kula sampean, nafsu kula sampean, setan sing kula sampean, makhluk yang ada di sekitar kita. Ini yang mempersulit. Sebetulnya itu tuh ya. Pokoknya dari tadi lagi selesai. Sehingga angel, repot, susah. Yang pasti paham anak-anak bulan? Paham ya? Ya sekarang waktu dengan untuk mempertanyakan ilmu. Nah ilmu itu untuk apa? Untuk menjawab masalah yang empat, untuk menaklukkan penghalang-penghalang yang seperti ditaklukkan. Engkau harus takluk. Jalannya Anda mengikuti baginda Rasul akan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan sedaya diparingi sehat walafiat. Amin. Diparingi panjang umur. Amin. Para dewan pengurus yayasan Pondok Pesantren diberi kekuatan lahir batin. Amin. Guru kita Basiro dan diberi sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan beliau diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya anak-anak yang ngaji di Pondok Pesantren Nurul Haramain ini tidak keluar kecuali menjadi penerus-penerus perjuangan baginda Muhammad SAW, penerus perjuangan guru besar kita Buya Syekh Muhammad bin Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang telah disampaikan dari Siti Nabi Muhammad SAW. Bihurmatil Fatihah. Adana wa iyyakum ila aqwam syirat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.